Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar jarak jauh, belajar dari rumah, belajar dalam jaringan. Semangat anak-anak, jangan pantang menyerah. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Ibarakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perilaku hidup bersih dan sehat selalu kalian terapkan supaya kalian terbiasa hidup bersih dan sehat. Sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Jaga jarak. Kalau bepergian jangan lupa menggunakan masker. Semoga kalian sehat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar di tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sekarang kalian buka buku tematiknya. Kita baca, perhatikan seksama. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, semua perjuangan ini perlu kerjasama yang kompak. Nah, kerjasama ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, itu Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari. Tahukah kalian bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contoh salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol.
Nah, penyesuaian diri terhadap lingkungannya salah satunya adalah hewan hyena. Coba kalian baca teks bacaan. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apakah benar? Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, dan atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of South Woods mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hewan mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat berhitung jumlah menyusup di wilayah dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 9 September. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi yang berbeda-beda agar dapat bertahan hidup. Misalnya semut melakukan adaptasi dengan hidup berkelompok dan bergotong royong. Contoh lain adaptasi hewan adalah dengan melakukan mimikri dan kamuflase. Sebagian orang menganggap mimikri dan kamuflase adalah hal yang sama. Jika diperhatikan sekilas, keduanya memiliki kesamaan yaitu menyamarkan diri dengan tempat yang dihinggapinya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, keduanya memiliki perbedaan antara mimikri dan kamuflase. Coba kita pelajari berkenaan dengan kamuflase. Kamuflase adalah perilaku yang dilakukan oleh seekor hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Jadi hewan tersebut akan mencari tempat yang berwarna sama dengan warna tubuhnya. Salah satunya ini ada gambar singa. Nah, singa ini warnanya kecoklatan. Dia berkamuflase dengan rumput-rumput yang sudah kering sehingga seperti tidak kelihatan. Begitu juga dengan belalang sembah. Belalang sembah adalah belalang yang warna tubuhnya hijau dan dia akan hinggap di daun supaya tidak ketahuan oleh mangsanya. Begitu juga dengan belalang mawar ya. Ini warna tubuhnya seperti bunga mawar. Selanjutnya adalah mimikri. Mimikri adalah perilaku hewan mengubah warna tubuhnya dengan warna yang dihinggapi. Jadi, pada kamuflase, hewan tidak dapat mengubah warna tubuhnya. Sementara pada mimikri, hewan dapat mengubah warna tubuhnya. Contoh mimikri adalah sebagai berikut. 1. Kelinci sepatu salju.
dapat mengubah warna tubuhnya dari putih pada musim dingin menjadi kecoklatan pada musim panas. Yang kedua, bunglon. Ketika di dahan pohon mampu mengubah warna kulitnya menjadi kecoklatan. Dan ketika berada di atas dedaunan mampu berubah menjadi kehijauan. Selanjutnya yang ketiga adalah gurita, berwarna abu-abu muda dan putih. Namun dalam kondisi tertentu gurita dapat mengubah warna tubuhnya. Misalnya ketika memperingatkan gurita lain atau ketika menyamarkan diri dari musuhnya. Nah, itu ya, ada perbedaan antara kamuflase dan mimikri. Yang menonjol adalah kalau kamuflase tidak bisa mengubah warna tubuhnya, tapi kalau mimikri itu bisa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang hewan inginkan. Itu anak-anak antara perbedaannya. Selanjutnya, simak video berikut ya. Selanjutnya adaptasi tingkah laku. Perilaku yang dilakukan oleh bunglon pada video tadi dengan mengubah-ubah warna kulitnya merupakan contoh adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku apa perilaku terhadap lingkungannya. Selain bunglon, berikut ini beberapa hewan yang memiliki tingkah laku tertentu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama adalah cumi-cumi.
mengeluarkan tinta cairan hitam ketika ada bahaya yang mengancamnya. Cumi-cumi juga mampu mengubah-ubah warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungannya. Lihat gambar di samping. Selanjutnya yang kedua adalah secara berkala paus muncul di permukaan air untuk menghirup udara dan menyemprotkan air. Paus melakukan tindakan demikian karena alat pernapasannya berupa paru-paru. Paus tidak dapat memanfaatkan oksigen yang terlarut di dalam air seperti ikan. Yang ketiga adalah dalam keadaan bahaya, cecak dan sebagian reptil lainnya melakukan autotomi. Autotomi itu yaitu memutuskan ekornya. Ekor reptil yang terputus tetap dapat bergerak sehingga perhatian pemangsanya beralih pada ekor tersebut dan reptil dapat menyelamatkan diri. Yang keempat, pada musim kemarau, kerbau akan mencari kubangan untuk berendam. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Nah, itu adaptasi tingkah laku pada hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri khusus, anak-anak. Semoga kalian bisa mempelajarinya. Dari pembelajaran 3 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya, ada tugas untuk kalian. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Yang satu, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Nomor 2, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Yang 3, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan? 4, bagaimana pendapatmu tentang ketika gelar supit urang? Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Nah, tugas yang kedua, kalian buat kolom. Nah, seperti ini. Bagaimana hewan-hewan berikut melakukan adaptasi tingkah laku? Ada kolom nomor, nama hewannya. Ada hewan bekicot, terenggiling, walang sangit, dan kalajengking. Nah, mereka beradaptasi. Bagaimana adaptasinya? Apa ciri khususnya? Silahkan dicatat di kolomnya. Itu anak-anak, pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Apabila ada yang baru masuk melihat pembelajaran dari awal sampai saat ini sudah ada di channel Bapak. Tinggal kalian putar saja pembelajaran dari awal sampai hari ini. Yang penting siap kuotanya saja ya. Jangan lupa kalian sering baca doa supaya kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam episode yang sama bersama saya guru kelas 6 Bapak Ruswandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.